andaikan saya di posisi panjenengan, itu belum tentu lulus. Andaikan Allah tidak menolong kita semua. Andaikan saya di posisi jenengan, semuanya, Mama Anis dan Ingkang Lintu, ya, saya yakin, saya pasti akan ada tangisan yang sama, air mata yang sama. Saya yakin. Tapi pertanyaannya sampai kapan? Sampai kapan terkungkungnya hati kita ini ada di dalam hati kita? Sampai kapan kita mengecilkan Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik alam semesta ini? Maka yang pertama, ikrarlah untuk kita sudahi sempitnya hati kita. Ayo kita sudahi dengan ikrar. Caranya bagaimana ikrar? Bantah. Kenapa sih ada kata-kata kalimat istirja? Kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dua poin penting. Inna lillah, semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa inna ilaihi raji'un, rujuk dan nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kita wajib meyakini bahwa di dalam dua perkara ini kan ngeten tok. Saya senang kata-katanya Ibnu Qayyim begini, bahwa innal insana makhlufun bi'adamain. Sesungguhnya manusia itu diapit oleh dua ketiadaan. Halo, Allahumma shalli ala Muhammad. Manusia itu makhlufun bi'adamain. Manusia itu diapit oleh dua ketiadaan. Awalnya tidak ada, nanti akan juga tidak ada. Dulu orang tua kita tidak ada, kemudian ada, setelah itu tidak ada. Panjenengan dulu tidak ada, sekarang ada, nanti pasti tidak ada. Anak kita juga sama, dulu nggak ada, kemudian ada, jadi tidak ada. Panjenengan ditransfer bapaknya arek ben tanggal piro? Tanggal 6 lah ya. Tanggal 7 ya. Tanggal 5. Awalnya duit itu enggak ada. Kemudian ada. Setelah itu likuran jadi tidak ada. Tanggal 6 ada lagi. Sesuatu yang sudah fitrah di dunia ini tidak bisa kita tolak. Mana mungkin, sampai kapan kita menolak fitrah? Misalkan saya tidak mau lapar, tidak mungkin mesti luwe. Saya nggak mau nafas, nggak mungkin. Ayo kita ikrar. Katakanlah kalau kita sedih, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu seni membantah hati kita yang kotor, seni membantah suudzon kita, ibu. Inna lillahi, semua dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, semua akan kembali kepada Allah. Itu satu. Kalau lagi ada futur ini, aduh ya Allah, aku itu mati ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus ikrarkan itu. Takut lagi muncul, ikrarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, panjenengan kan sudah diuji. Wes diuji, terus enggak oleh biji, enggak oleh nilai. Rugi apa enggak? Sudah diuji berat, tapi tidak dapat nilai dari Allah, ya rugi. Maka yang kedua, berdoalah sebagaimana doa yang Nabi ajarkan kepada Ummu Salamah. Allahumma ajurni fi musibati. Ini live nih, Bu? Oh, nanti diupload ya? Enggak, belum. Oh, linknya di share. Biasanya nanti taruh di YouTube. Oh, gitu. Nanti diupload di YouTube. Oke, disimpan dulu. Nanti yang boleh dicatat doa ini, atau nanti diputar ulang. Ini doanya dari Nabi alaihi wasallam, diajarkan kepada Ummu Salamah yang waktu itu beliau seolah-olah nggak bisa nerima atas meninggalnya suaminya Abu Salamah. Ini mati syahid. Orangnya Masya Allah, Abu Salamah meninggal sewedinya luar biasa, orang yang dia cintai. Ternyata Ummu Salamah diajarkan doa oleh Nabi alaihi wasallam, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala kepada musibahku. Wakhlif li khairan minha, dan gantilah dengan yang lebih baik. Dua ini.
Sehingga dengan dua doa ini maka para ulama musyawarah, yaitu begini, hatta syaukati yushafuha kafarallahu min khataya. Orang yang tertancap duri di badannya maka dihapuskan satu dosa. Padahal ri itu kan cilik, rineiwa, piti sawah, itu kan kecil. Itu saja, sekecil itu luka, maka dihapuskan dosa satu, kemudian ditinggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mendai yang sakit itu sekujur tubuh, apalagi sakitnya demam, loro untu, kekecewaan yang butuh perjuangan untuk bisa move on dari itu. Terus apa, sakit apa lagi, cantengen, ambeien, dan lain-lain lah, panjangan absen sendiri. Itu akan menghapuskan dosa dan kemudian diberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kondisi usianya panjenengan berat. Makanya kaidahnya di dalam Sahih Muslim, inna idzamal jazaa ma'a idzamil bala. Sesungguhnya pahala yang besar itu setara dengan ujian yang besar. Kalau bisnis panjenengan modalnya 1 miliar, kemungkinan untungnya ya besar. Lah kalau modalnya 100.000, total marah-marah ini, kulai 1.000, terus berharap untungnya 100 juta, bisa? Ya bisa lah, dileboni emas. Ya, ayo realistis bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita. Yaitu kok rugi men kalau kita tidak dapat pahala. Kemudian minta ganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Apa gantinya? Apakah ganti itu adalah barang yang serupa terus satunya dihilangkan? Enggak juga. Apakah ketika seorang kehilangan HP terus minta ganti yang lebih baik, so dibayang ini adalah iPhone Pro Max 17. Lawang ilange Realme lawas, minta gantinya itu menurut kita. Tapi yang baik menurut Allah bisa jadi gantinya adalah HP karetan, bisa jadi. Karena apa? Menurut Allah lebih baik dikarenakan dengan HP karetan kesombongan kita hilang. Menurut Allah bisa jadi iPhone-nya panjenengan hilang. Itu dikarenakan apa? Dan Allah ingin menggantikan kesombongan dengan ketawaduan. Sing awalnya like meeting, HP ini ditokno terus pasti dikurepno. Soalnya lagi ini podo dini, bayar. Ini kurep-kurepno aja nih ketok apel kerokotan. Terus akhirnya gara-gara HP karetan tidak ngetok-ngetok HP. Perlu pas ono telepon, kamu pateni. Apa maksudnya? Sehingga ganti yang lebih baik itu belum tentu barang yang serupa. Bisa jadi kebaikan yang serupa. Dengan diuji semacam itu atau semacam ini, maka kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, 3 orang. Selalu katakan ketika kita futur, alhamdulillahi ala kulli hal. Ya Allah, kami bersyukur apapun yang menimpa kami, yang menimpa saya. Bantan begitu, panjenengan bantan. Alhamdulillah ya pokoknya. Itulah Islam. Dapat musibah sih alhamdulillah. Kenapa? Karena ada orang lain yang musibahnya lebih berat. Panjenengan kalau mau, kalau turun kapan-kapan tak ajak ke teman-temannya teman kami yang punya ujian berat yang luar biasa. Yang pertama beliau miskin, yang kedua rumahnya gubuk di pinggir kali, yang ketiga punya anak nomor 1 berandal bahkan kena narkoba, kemudian yang keempat punya anak nomor 2 itu ABK juga, tapi kemudian anaknya itu cuma bisa ketip dan ambaan tok. Nah ini tok ya. Mingkem aja tidak bisa, mingkem saja tidak bisa. Tapi ketika kami ke sana, kami tanya, apa sih yang membuat Saman sabar? Dia bilang begini, ya Allah, saya merasa tidak ada apa-apanya. Ibu itu bilang, alhamdulillah Pak, anak saya begini ini tidak sempat maksiat. Alhamdulillah, wis tak rawat padahal miskin. Apakah panjenengan seperti itu, Mas? Dengan alhamdulillah ala kulli hal, maka kita dijadikan kita bisa melihat rasa syukur yang tidak terukur dan satu
semoga bermanfaat saya ngaji tempat jenengan ini. Semoga kita selalu senantiasa saling mendoakan di dalam taat. Amin. Dan insya Allah panjenengan akan panen di akhirat nanti. Amin ya Allah. Panen kebaikan-kebaikan, dan bahkan ada orang-orang yang iri tempat jenengan karena tidak mendapatkan pahala sabar seperti panjenengan ibunda. Maka jangan bersedih, la tahzan, innallaha ma'ana. Allah bersama panjenengan insyaallah. Amin. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Saya tadi saya itu kasih doa, saya harus patuh sama Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma firlil muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat. Allahumma ghfir lana dzunubana ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa suami-suami kami, ampuni dosa guru-guru kami, guru-guru anak-anak kami. Ya Allah, Allahumma rfa' darajatana. Ya Allah, tinggikan derajat kami ya Allah. Kami memang lelah di dunia ya Allah, dan tidak ada tempat istirahat terbaik kecuali di surga. Biarkan kami berlelah-lelah di dunia, namun istirahat di surga ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, dekatkanlah kami dengan ketakwaan, mudahkan berbuat taat, sulitkan berbuat maksiat. Berikanlah kami kecukupan, bukan kekayaan, bukan kemiskinan, tapi kecukupan di dalam hati kami, kecukupan yang Allah yang kami butuhkan ya Allah ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa rizqan